sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SST Angkas. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Kebidanan Stikesnani Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan kehamilan dengan metode DIE atau Direction, Interaction, and Assessment. Asuhan kebidanan kehamilan merupakan mata kuliah inti program studi D3 Kebidanan yang didapatkan pada semester ganjil dengan bobot sebanyak 5 SKS, 2 SKS teori, dan 3 SKS praktikum. Untuk capaian pembelajaran yaitu yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan siap dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 5. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, serta etika profesi. 6. Mengetahui konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi. 7. Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan. 8. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala penyakit-penyakit umum, dan infeksi pada kehamilan. 9. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan sesuai standar kompetensi bidang vokasi. 10. Mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan. Untuk capaian mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan mengedepankan keberaneka-ragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan ibu hamil dan memberikan solusi atas permasalahannya. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan. Keempat, mampu membuat keputusan klinik sesuai dengan kondisi ibu hamil. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan kompetensi, kewenangan, dan memegang teguh kode etik profesi. Untuk cara pemberian nilai kepada mahasiswa, kami menilai beberapa kriteria. Yang pertama itu penugasan dan kuis itu 20%, untuk praktikum 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan soft skill 10%. Tentang deskripsi singkat, mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu hamil pada Pantong. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, tanda bahaya kehamilan, deteksi dini komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, serta manajemen asuhan kehamilan. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama, faktor yang mempengaruhi kehamilan termasuk faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Kedua, kebutuhan dasar ibu hamil. Ketiga, evidence based dalam asuhan kehamilan. Keempat, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan. Kelima, pengenalan tanda bahaya kehamilan. Keenam, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan. Dan yang ketujuh adalah manajemen asuhan kehamilan. Untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu yang pertama,
perkuliahan secara tatap muka, terus praktikum di laboratorium dengan menggunakan atau menerapkan social distancing. Selain itu kami juga menggunakan LMS, yaitu e-learning, yang berfungsi sebagai dosen mengupload RPS, RPP, kontrak perkuliahan, RTM, materi, tugas yang diberikan kepada mahasiswa, UTS dan UAS. Sedangkan untuk absensi dan pengurusan KRS, kami menggunakan aplikasi Simpadu. Berikut ini adalah video pengajaran yang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Masih semangat? Semangat. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang deteksi dini komplikasi penanganan gizi buruk, anemia, pembesaran uterus tidak sesuai dengan masa kehamilan, hipertensi, preeklamsi, dan eklamsia. Sering dengar penyakit hipertensi dan preeklamsi? Sering. Oke, komplikasi selama kehamilan dapat terjadi pada ibu maupun pada janin. Jadi pada ibu beberapa komplikasi yang sering dijumpai adalah preeklamsi, gestasional diabetes, abortus, persalinan praterem. Sedangkan pada janin beberapa komplikasi yang sering terjadi antara lain adalah kelainan dan pneumonia. Oke, komplikasi yang terus terjadi dapat meningkatkan angka kematian ibu maupun pada bayi. Jadi maka perlu dilakukan deteksi dini untuk pencegahan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya komplikasi antara lain pada trimester pertama. Perlu dilakukan penilaian risiko. Oke, berikut di bawah ini tanda bahaya kehamilan yang perlu kader desa ya, kader atau bidan dan ibu hamil kenali agar ibu hamil segera dapat dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti bekerja di puskesmas atau pustu, atau mungkin terjadi pada lingkungan keluarga adik-adik, terus ada ibu hamil yang mengalami 6 tanda bahaya kehamilan ini, tolong segera bawa ke fasilitas kesehatan. Ini memang puskesmas, ya. Yang mana itu tanda bahaya kehamilannya? Seperti di gambar. Jadi muntah terus dan tidak mau makan. Ini muntah terus, ya. Ya, hipermesis. Tapi ini hipermesis terganggu, ya. Jadi dia muntah terus. Dia tidak mengenal waktu, kan biasanya kalau hipermesis normal itu biasanya nanti mulai pada saat pagi. Ini tidak mengenal waktu. Jadi muntah terus dan tidak mau makan. Kedua, demam tinggi. Jadi ibu hamilnya demam tinggi. Ketiga, bengkak pada kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Kalau ini bengkak pada kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, ini biasanya tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi. Jadi hipertensi dulu. Jika hipertensi tidak tertangani akan menuju ke preeklamsi. Preeklamsi atau preeklamsi tidak tertangani maka akan berlanjut dengan eklamsi. Makanya penyebab kematian tertinggi pada ibu hamil atau ibu bersalin itu terjadi disebabkan karena eklamsi. Ya. Oke, untuk tanda bahaya keempat, gerakan janin mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Jadi umur 5 bulan itu, ya, umur 5 bulan itu pergerakan janin sudah mulai terasa. Biasanya aktif, tiba-tiba pergerakan janinnya sudah mulai berkurang. Ini juga perlu langsung dilakukan pemeriksaan atau dibawa ke fasilitas layanan terdekat untuk diperiksa denyut jantung janin atau biasa kita dengar kita kenal dengan DJJ, denyut jantung janin. Oke, 5. Terjadi perdarahan pada hamil muda atau hamil tua seperti ini gambarnya, ya. Jadi terjadi perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Kalau terjadi perdarahan hamil muda, dicurigai ibu hamil mengalami, kan, ibu hamil sedang mengalami kehamilan ektopik terganggu atau kita kenal dengan kehamilan di luar kandungan, ya, atau biasa
Kalau bukan kehamilan ektopik, biasanya kehamilan mola hidapidosa atau kehamilan anggur. Ya, oke. Untuk menentukan diagnosa apakah ibu hamil ini mengalami kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan mola hidapidosa atau kehamilan anggur, itu tidak bisa langsung dilakukan diagnosa setelah dilakukan melihat keadaan seperti ini atau perdarahan. Caranya adalah kita bawa ke bidan atau dokter kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, biasanya dilakukan USG dan pemeriksaan darah. Keenam, air ketuban keluar sebelum waktunya. Jadi umur kehamilan normal itu berapa? 37 minggu. 37 minggu sampai 42 minggu. Kalau kehamilan kurang dari 37 minggu atau belum ada tanda-tanda mau bersalin atau mau partus, terus ada air ketuban keluar seperti di gambar ini, ya, ada air yang merembes, ya, berbau amis, ya, itu patut dicegah ada ketuban. Lakukan segera pemeriksaan secara dini, ya, takutnya terjadi ketuban pecah sebelum waktunya. Ini bisa menyebabkan kematian pada janin. Ya, untuk penanganan gizi kurang. Jadi selama masa kehamilan sebaiknya ibu rutin mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Ada beberapa zat besi khusus yang lebih dibutuhkan ibu selama hamil. Di antaranya adalah zat besi, kalsium, asam folat, omega 3 dan omega 6 serta vitamin B6. Jadi beragam zat besi tersebut dapat dipenuhi dan didapatkan dari mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi mulai dari lauk pauk, misalnya ikan, tempe, tahu. Jadi tempe tahu itu murah tapi proteinnya bagus. Ya, ikan kering. Jadi untuk pemenuhan gizi untuk ibu hamil tidak perlu mahal. Ya. Jadi makan makanan seperti tempe, tahu, makan ikan kering itu mengandung protein, ya, yang bagus untuk ibu hamil. Apalagi mulai dari lauk pauk, nasi serta sayuran dan buah-buahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki dan menerapkan pola makan yang baik dan seimbang. Biasanya ibu hamil malas makan, padahal dalam perutnya ada janin yang butuh makan dari ibunya. Jadi anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Jadi kalau biasanya sebelum hamil makannya 3 kali dalam sehari, anjurkan ibu untuk makan 5 kali dalam sehari. Ya. Jadi makannya sedikit tapi sering, biar sampai 10 kali. Ya. Terus perhatikan berat badan ibunya. Jadi kalau misalnya gestasi ibu sudah masuk trimester 3, dianjurkan untuk sesering mungkin untuk melakukan pemaksaan kehamilan. Karena jika ibunya obesitas, ya, itu mempengaruhi juga janinnya besar, akan mempersulit nanti pada saat proses persalinan, ya. Apalagi kalau misalnya G1 atau anak pertama. Jadi kalau ibunya sudah mendekati atau sudah memasuki kriteria obesitas, dianjurkan ibu untuk diet karbohidrat. Dia diamkan atau tidak makan. Jadi dia ditentukan atau tidak makan. Faktor hipertensi atau faktor risiko hipertensi. Nah, berikut ini beberapa faktor pemicu atau beberapa faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi peningkatan risiko hipertensi. Yang pertama, berusia di atas 65 tahun. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya di atas 65 itu tekanan darahnya biasanya 130/90. Kalau biasa umuran kita biasanya 120/80 atau 100/80, ya. Terus mengonsumsi banyak garam. Hati yang suka makan garam, ya. Kalau sini rata-rata makan hati. Oke. Kelebihan berat badan. Kalau saya lihat di sini ada kelebihan berat badan. Ideal semua, ya. Terus memiliki keluarga dengan hipertensi, maksudnya keturunan. Jadi kalau orang tuanya atau neneknya
hipertensi sekunder. 3. Berbagai kondisi dan obat-obatan dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif sleep apnea, terus masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan seperti pil KB, obat flu, Decolgen, ini yang sering sakit kepala, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, dan obat-obat terlarang seperti kokain dan amfetamin. Ya. Terus preeklamsia. Jadi preeklamsia adalah penyakit yang ditandai dengan adanya hipertensi. Jadi preeklamsia adalah ditandai dengan penyakit preeklamsi. Jadi tidak langsung ibunya preeklamsi, hipertensi dulu. Kapan hipertensinya tidak tertangani, maka baru akan berlanjut menjadi preeklamsi. Jadi preeklamsi adalah penyakit yang ditandai dengan adanya hipertensi, protein urin dan udem yang timbul selama kehamilan sampai 40 jam postpartum. Umumnya terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Jadi umumnya ini terjadi pada trimester ketiga pada ibu hamil. Preeklamsia dikenal juga dengan sebutan pregnant induced hypertension atau gestosis atau toksemia kehamilan. Ini menurutnya Maria Yunani BKK tahun 2012. Jadi adapun faktor yang berhubungan dengan preeklamsia adalah masuk lagi umur ibu, usia kehamilan, paritas, dan ped obstetric history. Maksudnya ada riwayat. Terus pencegahan preeklamsia itu yang dimaksud dengan pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya preeklamsi pada perempuan hamil yang mempunyai resiko terjadinya preeklamsi. Pencegahan timbulnya preeklamsia dapat dilakukan dengan pemeriksaan antenatal secara teratur. Selanjutnya eklamsia. Eklamsia adalah penyakit akut dan kejang. Jadi kalau penyakit akut itu baru. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, preeklamsia hipertensi dulu. Kapan tidak tertangani akan berlanjut ke preeklamsia. Kapan preeklamsianya tidak tertolong, maka akan berlanjut menjadi eklamsi. Makanya dikatakan di sini penyakit eklamsia adalah penyakit akut tapi baru. Ya, baru dengan kejang pada wanita hamil dan dalam wanita nifas disertai hipertensi, udem protein urin. Eklamsia adalah kejang akibat preeklamsia, tindakan yang mungkin dilakukan dalam menyelamatkan ibu dan bayinya. Tanda dan gejala eklamsia diawali dengan timbulnya tanda-tanda preeklamsia semakin buruk. Jadi tekanan darahnya meningkat, protein urinnya positif, ya. Seperti titik 2 gejala nyeri kepala di atas frontal, gangguan penglihatan, mual keras, nyeri di epigastrium. Ini kalau eklamsia itu ibunya sudah tidak sadar, ibunya sudah kejang, dan jarang sekali kalau ibu hamil mengalami eklamsia itu terselamatkan. Ya, karena ibunya sudah tidak sadar lagi, sudah kejang. Makanya tadi dianjurkan untuk segera lakukan pemeriksaan ini jika terjadi hipertensi. Berikut ini adalah beberapa komplikasi yang ditimbulkan pada preeklamsia berat dan eklamsia. Jadi preeklamsia berat dan eklamsia. Yang pertama, solusi plasenta. Biasanya terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih sering terjadi pada preeklamsia. Jadi ini biasanya ibu hamil, maksudnya ini preeklamsia hipertensi akut, ibu sebenarnya tidak pernah mengalami hipertensi. Pas hamil di trimester 3 tiba-tiba tekanan darahnya naik atau ibu mengalami hipertensi yang dimaksud dengan hipertensi akut. Terus hipoprinogenemia atau kadar fibrin dalam darah yang menurun. Terus hemolisis, penghancuran dinding sel darah merah sehingga menyebabkan plasma darah yang tidak berwarna menjadi merah. Kedua, perdarahan otak. Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian maternal penderita eklamsia. Jadi ini merupakan penyebab utama kematian pada
ibu hamil. Ya. Terus kelainan mata. Jadi kelainan mata, kehilangan penglihatan untuk sementara. Ini yang dirasakan ibu hamil yang bilang saya. Terus berlangsung selama seminggu dapat terjadi. Jadi yang berlangsung selama seminggu dapat terjadi. Terus edema perut pada kasus-kasus eklamasi hal ini disebabkan karena penyakit jantung. Thank you, terima kasih. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai beberapa jenis komplikasi pada kehamilan ya. Dari penjelasan saya tadi, ada enggak? Atau ada yang tidak dimengerti? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk penjelasan saya tadi, ya, beberapa jenis komplikasi yang mungkin terjadi atau boleh saja terjadi pada ibu hamil. Saya tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Serkan Cahya. Pertanyaan saya, minimal berapa kali kunjungan ANC pada ibu hamil? Oke, pertanyaan temannya, minimal berapa kali dilakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi minimal pemeriksaan atau kunjungan ANC itu minimal 4 kali. 1 kali di trimester pertama, ya, 1 kali di trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga. Ya, jadi ini minimal. Berarti paling sedikit. Bahkan ada ibu hamil yang tidak pernah melakukan antenatal care. Ya, makanya tadi ada beberapa faktor penyebab terjadinya gejala-gejala atau komplikasi pada ibu. Salah satu penyebabnya adalah tidak melakukan pemaksaan ANC. Ya, jadi ini minimal. Lebih dari 4 kali boleh. Ya, oke. Ada lagi sanggahan atau ada lagi pertanyaan? Lanjut. Iya, Bu. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Apa? Oh, coba Ana. Apakah ibu hamil yang mengalami preeklamsia harus menguburkan janinnya? Apakah ibu hamil yang mengalami preeklamsia harus atau boleh dilakukan aborsi atau digugurkan janinnya? Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi tergantung usia kehamilannya. Apabila pada pasien dengan tanpa tanda preeklamsia berat, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan terminasi kehamilan atau proses medis untuk mengakhiri kehamilan. Itu sampai kehamilan 37 minggu. Adapun pasien dengan kehamilan usia kehamilan 34 minggu ke bawah dan memiliki tanda preeklamsia berat, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan induksi persalinan. Sekian Bu jawaban saya. Bagaimana jawaban dari temannya? Ya, terima kasih, Bu. Mengerti? Oke. Masih ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Bagaimana kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan gangguan anemia? Bagaimana? Bagaimana kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan gangguan anemia? Oke. Ada yang bisa jawab lagi? Siapa yang bisa jawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dasar di Sarifah dengan cara itu mengonsumsi zat besi, terus asam folat, makanya mengandung asam folat, vitamin B6, B12, serta bisa mengonsumsi juga tablet FE. Ya. Minimal berapa tablet FE yang dikonsumsi oleh ibu hamil selama kehamilannya? 90 tablet. Berapa? 90 tablet. Jadi 90 tablet. Jadi selama kehamilannya ibu hamil dianjurkan untuk minum tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan untuk mengurangi terjadinya anemia pada kehamilan. Ya? Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Ada pertanyaan dulu. Kan tadi preeklamsia dan penyebabnya hipertensi dan ada protein dalam urin. Ya. Apa penyebabnya Ibu? Kenapa ada protein dalam urin? Faktor apa penyebabnya? Ya. Jadi penyebab preeklamsia ya itu disebabkan karena tadi hipertensi ya dan tidak tertangani. Kedua, protein urin, protein dalam urinnya itu hasilnya positif. Berarti ibu ini biasa makan makanan yang tinggi garam.
Ya, kedua biasanya juga ibu ada riwayat keturunan dari keluarga. Ya, jadi biasanya makanya tadi ada preeklamsi akut. Waktu trimester pertama, kedua aman, tidak ada riwayat hipertensi. Pas trimester ketiga, dan biasanya itu terjadi pada saat proses persalinan. Jadi biasanya preeklamsia terdeteksi di kehamilan trimester ketiga. Jadi tanda-tandanya preeklamsia itu atau hipertensi itu mukanya dengan tungkainya udah, kakinya udah. Kalau kita pencet kakinya agak terlambat keluar kembali, tenggelam di jari. Ya, terus penglihatannya bermasalah. Ya, kadang tidak melihat. Kan tadi ada ya dijelaskan di materi tadi, biasa sampai 6 minggu apa? 1 minggu terjadi gangguan penglihatan. Oke, perlu ditekankan bahwa preeklamsia kapan tidak tertangani atau itu menuju ke eklamsia. Eklamsia, kalau ibu mengalami eklamsia jarang sekali tertolong. Jadi makanya tadi dijelaskan bahwa eklamsia itu salah satu penyebab kematian pada maternal atau kematian pada ibu hamil. Ya, ada kasus kematian itu yang istrinya yang anak bukan orang itu eklamsia. Padahal ini dokter. Ada yang bilang dokter. Iya. Padahal ini dokter. Tapi dia sedang melahirkan. Iya, nanti setelah melahirkan dia kan perdarahan. Iya. Perdarahan. Padahal ini seorang dokter. Makanya biasanya tiba-tiba terjadi. Makanya tadi ada namanya eklamsia akut. Ya. Jadi tiba-tiba terjadi, makanya tadi dijelaskan eklamsia akut itu tidak ada riwayat dari trimester pertama sampai ketiga nanti pada saat melahirkan. Ada. Berarti itu dulu makanya mungkin Iya, makanya ibu hamil itu tidak boleh stres. Ya, kalau mau ibunya, kalau mau janinnya sehat, maka yang lebih dulu sehat adalah ibunya. Bayi yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat. Ya, makanya ibu hamil itu tidak boleh stres. Ya, tidak boleh sedih. Karena apa yang dirasakan ibu hamil itu juga yang dirasakan janinnya. Kalau ibu hamilnya suka marah-marah, janinnya juga nanti kalau lahir suka marah-marah. Iya. Kalau bayinya ibunya suka menangis, nanti juga anaknya lahir bakalan. Karena janin itu sudah terbentuk nih dari darah. Makanya makanya itu ibu hamil menurut Bu Mara ya, ibu hamil. Makanya ibu hamil selalu juga untuk berbuat yang baik-baik. Ya, mendengarkan yang baik-baik karena secara tidak sadar atau secara tidak sengaja itu jadi tak sudah merekam. Makanya kalau dalam Islam itu biasa dianjurkan untuk terapi Al-Quran atau yang sering mendengarkan mortal Al-Quran. Kalau bahasa medisnya ibu hamil dianjurkan untuk mendengarkan musik klasik. Ya, musik klasik supaya jadinya merasa tenang di dalam. Makanya ibu hamil dianjurkan untuk sering-sering mengelus memasase perutnya sambil kita bicara. Jadi sudah di